Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hanafi Febrianto, NIM 41 dari kelas 5A PPSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar, ciri-ciri belajar, tipe belajar, sistematika taksonomi kategori belajar, teori belajar behaviorisme, dan teori Pavlov dan Bandura. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian belajar. Belajar merupakan sebuah aktivitas yang dilakukan oleh setiap orang. Belajar yang dimaksudkan dalam hal ini bukan hanya belajar secara textbook, tetapi juga belajar yang non-textbook. Banyak pendapat yang dikemukakan oleh para ahli. Yang dimaksud dengan belajar, menurut James adalah belajar proses di mana tingkah laku ditimbulkan atau diubah melalui latihan atau proses pengalaman. Pada dasarnya, belajar merupakan proses berpikir secara kreatif, proses berpikir sebagai upaya menghubungkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki dengan informasi atau masalah baru secara kritis. Yang ketiga, proses berpikir yang secara potensial menuju dan membentuk keutuhan berdasarkan konstruksi yang dilakukan. Yang keempat, proses pembuahan pemahaman yang akan melekat dan terkembangkan secara terus-menerus apabila berlangsung penghayatan dan internalisasi. Selanjutnya, belajar merupakan proses perubahan tingkah laku seseorang yang belajar dengan sendirinya akan mengalami perubahan tingkah laku. Perubahan tingkah laku yang paling sederhana adalah tingkah laku belum tahu menjadi tahu. Tingkah laku yang lain yang memungkinkan dihasilkan dari belajar adalah tingkah laku belum bisa menjadi bisa dan belum baik menjadi baik. Proses perubahan tingkah laku itu terjadi melalui proses berpikir secara aktif. Dalam melakukan proses berpikir itu, seseorang melakukan penghubungan antara pengetahuan, pengalaman dengan berbagai informasi yang telah diperolehnya. Semakin banyak pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang dimiliki oleh seseorang, maka akan semakin baik proses yang berpikir dilakukan sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih baik. Selanjutnya, ciri-ciri belajar. Seseorang yang belajar itu memiliki ciri-ciri tertentu. Beberapa ciri diantaranya adalah: 1. Adanya kemampuan baru atau perubahan. Kedua, adanya perubahan yang bersifat tetap atau dapat disimpan. Yang ketiga, adanya usaha. Dan 4, adanya interaksi dengan lingkungan. Perubahan yang terjadi pada pembelajaran tidak semata-mata disebabkan oleh pertumbuhan fisik atau kedewasaan. Tidak karena kelelahan, penyakit, atau pengaruh pada badan, tetapi dapat terjadi karena adanya motivasi dan dorongan tertentu. Terdapat juga beberapa faktor pendukung perubahan pada manusia, antara lain adanya rasa ingin tahu, adanya rasa keinginan menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai tuntutan zaman. Yang ketiga, adanya kebutuhan yang harus dipenuhi dari kebutuhan biologis sampai aktualisasi diri. Yang keempat, adanya kebutuhan untuk melakukan penyempurnaan dari apa yang telah diketahuinya. Yang kelima, adanya keinginan untuk mampu bersosialisasi dan beradaptasi dengan lingkungannya. Yang keenam, adanya keinginan untuk meningkatkan intelektualisasi dan adanya keinginan untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Selanjutnya, ciri yang pertama, orang yang sedang belajar adalah adanya perubahan. Jika seseorang yang belajar belum mengalami perubahan, maka orang tersebut belum dapat dikatakan berhasil dalam belajar. Perubahan dapat berbentuk perubahan ke yang lebih baik atau ke yang lebih buruk. Jika setelah belajar seseorang berubah menjadi lebih baik, dapat dikatakan bahwa belajar menjadi lebih baik dapat dikatakan berhasil. Sebaliknya, jika setelah belajar seseorang menjadi orang yang bersangkutan atau gagal, perubahan yang dimaksud dalam hal ini adalah perubahan dalam bentuk kognitif, psikomotor, dan afektif. Selanjutnya, ciri yang kedua dari tipe belajar dari dilakukannya belajar adalah bahwa perubahan yang terjadi pada diri seseorang itu berlangsung dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, perubahan yang terjadi pada pembelajar dalam hal ini tidak dapat direkayasa atau dibuat
Sebab jika hal itu dilakukan, perubahan yang terjadi tidak dapat berlangsung dalam waktu lama. Selain itu, belajar yang dimaksudkan dalam hal ini bukan sekedar belajar textbook, melainkan belajar dalam konteks yang lebih luas. Seseorang yang mencoba memperbaiki sepeda motor contohnya, walaupun dirinya mempunyai keterampilan bengkel motor, hal itu dapat dikatakan belajar, dan belajar seseorang itu dikatakan berhasil jika setelah mencoba memperbaiki motor tersebut, orang memiliki perubahan yang bersifat permanen tentang ilmu memperbaiki sepeda motor atau perbengkelan. Ciri ketiga dari belajar adalah adanya usaha. Seseorang dikatakan belajar apabila seseorang itu melakukan suatu upaya tertentu agar dirinya mampu berubah dari kondisi sebelumnya. Perubahan kondisi yang dimaksud dalam hal ini bukan semata-mata perubahan yang bersifat lahiriah, melainkan yang bersifat batiniah. Perubahan lahiriah artinya perubahan yang dapat dilihat oleh orang lain. Perubahan batiniah adalah perubahan yang dapat dilihat atau dirasakan oleh pembelajar sendiri. Contoh, seseorang yang memperbaiki sepeda motor tersebut, jika motornya telah berhasil diperbaiki, bukan berarti bahwa seseorang itu gagal dan belajar, melainkan gagal dalam memperbaiki sepeda motornya. Selanjutnya, ciri yang keempat dari belajar adalah interaksi dengan lingkungan. Interaksi dengan lingkungan dalam hal ini dapat berbentuk lahiriah dan batiniah juga. Interaksi lahiriah dalam hal ini berarti interaksi dengan sesuatu yang di luar dirinya dan interaksi dengan sesuatu yang diketahui oleh orang lain. Seseorang yang secara lahiriah hanya duduk melihat alam, dikatakan melihat alam dapat dikatakan belajar jika seseorang itu berpikir tentang alam yang dilihatnya sehingga dirinya nanti sampai pada simpulan-simpulan tertentu yang mampu mengubah sesuatu yang ada di dalamnya. Selanjutnya, tipe belajar. Setiap manusia memiliki beragam potensi karakter dan kebudayaan dalam belajar. Karena itu banyak tipe belajar yang dilakukan manusia. Menurut Gartner tahun 84 mencatat ada 8 tipe. Belajar isyarat, belajar stimulus, yang ketiga belajar merantaikan, 4 belajar asosiasi verbal, 5 belajar membedakan, 6 belajar konsep, yang ketujuh belajar dalil, dan yang ke-8 belajar memecahkan masalah. Uraian selengkapnya dari 8 tipe belajar itu adalah sebagai berikut. Belajar isyarat adalah suatu aktivitas untuk memahami kode tertentu yang dibuat oleh komunikator kepada komunikan. Yang kedua, belajar stimulus. Respon belajar ini, tipe ini memberikan respon yang tepat terhadap stimulus yang diberikan. Respon yang tepat pemberiannya dapat sebagai penguatan sehingga terbentuk perilaku tertentu. Contohnya yaitu seseorang guru memberikan suatu bentuk pertanyaan yang kemudian ditanggapi oleh muridnya. Selanjutnya belajar merantaikan. Tipe ini merupakan belajar dengan membuat gerakan-gerakan motorik sehingga akibatnya membentuk rangkaian gerak dalam urutan tertentu. Yang keempat, belajar asosiasi verbal. Tipe ini merupakan belajar menghubungkan suatu kata dengan suatu objek yang berupa benda, orang, atau kejadian dan merangkaikan sejumlah kata dalam urutan yang tepat. Belajar membedakan. Tipe belajar memberikan reaksi yang berbeda pada stimulus yang mempunyai kesamaan. Contohnya seseorang yang memberikan sebuah bentuk pertanyaan yang mempunyai banyak versi jawaban. Sebuah bentuk siswa menerka, ada yang mengatakan berbentuk kotak seperti kotak kardus, kubus, dan lainnya. Selanjutnya, belajar konsep. Belajar mengklasifikasikan stimulus atau menempatkan objek-objek dalam kelompok tertentu yang membentuk suatu konsep. Yang ketujuh, belajar dalil. Tipe ini merupakan tipe belajar untuk menghasilkan aturan atau kaidah terdiri dari penggabungan beberapa konsep. Yang kedelapan, belajar memecahkan masalah. Tipe ini merupakan tipe belajar yang menggabungkan beberapa kaidah untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, sistematika jenis belajar. Berdasarkan kamus belajar, sistematika adalah pengetahuan mengenai klasifikasi atau penggolongan. Sistematika jenis belajar
Berarti penggolongan jenis belajar selain membuat tipe-tipe belajar, Kak Anu juga membuat semacam sistematika belajar. Menurutnya, sistematika ini mengelompokkan hasil-hasil belajar yang mempunyai ciri-ciri yang sama dalam suatu kategori. Hasil belajar dalam hal ini dikelompokkan menjadi 5 jenis. 5 jenis yang dimaksud adalah: 1. Jenis keterampilan intelektual, jenis informasi verbal, jenis strategi kognitif. 4. Jenis keterampilan motorik. Dan kelima, jenis sikap keadaan mental. Selanjutnya, jenis keterampilan intelektual, kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan lingkungannya dengan menggunakan simbol, huruf, angka, kata, atau gambar. Jenis informasi verbal, kemampuan seseorang untuk menyatakan, menceritakan suatu fakta atau suatu peristiwa secara lisan atau tertulis, termasuk dengan cara menggambar. Jenis strategi kognitif, kemampuan seseorang untuk mengatur proses belajar sendiri, mengingat dan berpikir. Jenis keterampilan motorik adalah kemampuan seseorang untuk melakukan secara teratur untuk dalam uraian tertentu. Ciri khasnya adalah otomatis gerakan berlangsung secara teratur dan berjalan dengan lancar dan luas. Jenis sikap keadaan mental adalah kemampuan yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan pilihan-pilihan bertindak. Selanjutnya, taksonomi belajar. Benjamin Esblom adalah ahli pendidikan yang terkenal sebagai pencetus konsep taksonomi belajar. Taksonomi belajar adalah pengelompokan tujuan berdasar domain atau kawasan belajar. Menurut Bloom, ada 3 domain belajar, yaitu kognitif domain, afektif domain, dan psikomotor domain. 1. Kognitif domain adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual atau secara logis bisa diukur dengan pikiran atau nalar. Selanjutnya, afektif domain. Afektif domain adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek emosional seperti perasaan, minat, sikap, dan pengetahuan dan kepatuhan terhadap moral. Selanjutnya, psikomotor domain. Kawasan psikomotorik adalah kawasan yang berkaitan dengan aspek-aspek keterampilan yang melibatkan fungsi saraf dan otot dan fungsi psikis. Kawasan ini terdiri menyiapkan, meniru, membiasakan, atau mengadaptasi. Selanjutnya, kategori belajar. UNESCO telah mengeluarkan kategori jenis belajar yang dikenal sebagai pilar dan dalam kegiatan belajar. 1. Learning to know, artinya terkandung makna sebagai belajar. Dalam hal ini ada 3 aspek, yaitu apa yang dipelajari, bagaimana caranya, dan siapa yang belajar. Learning to do, hal ini dikaitkan dengan dunia kerja, membantu seseorang mampu untuk membantu seseorang mampu mempersiapkan diri untuk bekerja, memecah atau mencari nafkah. Jadi dalam hal ini menekankan perkembangan keterampilan untuk yang berhubungan dengan dunia kerja. Learning to live together. Belajar ini ditekankan seseorang pihak yang belajar mampu hidup bersama dengan memahami orang lain. Lalu learning to be. Belajar ini ditekankan pada pengembangan potensi secara maksimal. Secara individu didorong untuk berkembang dan mengaktualisasikan diri. Dengan learning to be seseorang akan mengenal jati diri, memahami kemampuan dan kelemahannya dengan kompetensi akan membangun pribadi yang utuh. Selanjutnya, teori belajar tingkah laku behavioristik. Teori belajar behavioristik merupakan teori belajar yang lebih mengutamakan pada perubahan tingkah laku siswa sebagai akibat adanya stimulus dan respon. Menurut Nahar 2016, teori belajar yang menekankan pada perubahan perilaku siswa adalah teori belajar behavioristik. Dilihat dari pengertiannya, teori behavioristik merupakan suatu teori psikologi yang berfokus pada perilaku nyata dan tidak terkait dengan hubungan kesadaran atau konstruksi mental. Ciri utama teori belajar ini adalah
sikap otoriter guru yang sebagai agen indoktrinasi dan propaganda dan sebagai pengendali masukan perilaku. Hal ini bersifat pasif dan segala sesuatu tergantung pada stimulus yang didapatkan. Selanjutnya, teori Thorndike. Teori koneksionisme yang dipelopori oleh Thorndike memandang bahwa yang menjadi dasar terjadinya belajar adalah adanya asosiasi antara kesan pancaindera dengan dorongan yang muncul untuk bertindak. Menurut Uno 2006. Ini artinya teori behaviorisme yang lebih dikenal dengan nama contemporary behavioris ini memandang bahwa belajar akan terjadi pada anak jika anak mempunyai ketertarikan terhadap masalah yang dihadapi siswa. Dalam konteks ini dihadapkan pada sikap untuk dapat memilih respon yang tepat dari berbagai respon yang mungkin bisa dilakukan. Selanjutnya, menurut Thorndike tahun 1874 sampai 1949, belajar akan berlangsung pada diri siswa jika siswa berada dalam 3 macam hukum belajar, yaitu hukum kesiapan belajar, hukum latihan, dan hukum mengaruh. Selanjutnya, teori Skinner. Menurut Skinner, hampir semua perilaku manusia diidentifikasikan jatuh ke dalam 2 kategori, yaitu perilaku responden dan perilaku operan. Perilaku responden adalah perilaku tanpa sengaja sebagai hasil dari rangsangan lingkungan khusus. Perilaku responden dapat terjadi jika stimulus diterapkan pada organisme. Stimulus dari binatang kecil yang mengganggu mata akan menyebabkan mata kita menjadi berkedip. Suatu peristiwa memalukan dapat menyebabkan muka seorang menjadi merah atau marah. Flash cahaya terang akan mengakibatkan kita otomatis untuk berkedip. Itu semua merupakan contoh beberapa perilaku responden. Perilaku operan adalah perilaku yang tidak otomatis, dapat diprediksi dan mudah diidentifikasi oleh rangsangan Skinner. Skinner percaya bahwa perilaku tertentu dan terjadi jika disebabkan oleh rangsangan tertentu. Kata operan menjelaskan seluruh sikap perilaku yang beroperasi pada lingkungan untuk menghasilkan peristiwa atau tanggapan. Jika kejadian atau tanggapan dapat memuaskan siswa, kemungkinan perilaku operan akan diulang. Dalam penelitiannya, Skinner menggunakan seekor tikus sebagai penelitiannya. Seekor tikus percobaan yang ditaruh dalam sebuah kurungan. Kurungan khusus ini yang kemudian terkenal dengan sebutan kotak Skinner dilengkapi dengan sebuah palang kecil. Di salah satu dindingnya, jika palang itu tersentuh, seorang otomatis ada biji makanan yang terontar. Tentu tidak ada yang dilakukan tikus tadi selain berputar. Namun ketika tidak sengaja tubuhnya menyentuh palang itu, biji makanannya akan keluar. Yang terjadi kerjanya adalah perilaku yang mendahului pengunggah, yang dalam hal ini adalah terlemparnya biji makanan. Selanjutnya perbandingan antara teori behaviorisme Bandura dengan teori belajar behaviorisme Pavlov. Teori belajar behaviorisme dari Bandura yaitu modeling menyediakan alternatif untuk membantu perilaku baru untuk belajar. Yang kedua, efikasi diri sebagai keyakinan manusia akan kemampuan dirinya untuk melatih sejumlah ukuran pengendalian terhadap fungsi diri mereka dan kejadian di lingkungannya. Selanjutnya, self-regulate learning konsep Bandura menempatkan manusia sebagai pribadi yang dapat mengatur diri sendiri, mempengaruhi tingkah laku dengan cara mengatur lingkungan, menciptakan dukungan yang kognitif, mengadakan konsekuensi bagi tingkah lakunya sendiri. Kemudian teori belajar behaviorisme Pavlov. Pengkondisian atau persyaratan klasik adalah proses yang ditemukan Pavlov melalui percobaannya terhadap anjing.
Perangsang asli dan netral dipasangkan dengan stimulus bersaraf secara berulang-ulang sehingga memunculkan reaksi yang diinginkan. Seseorang dalam proses belajar melibatkan adanya proses respon kondisi. Pengulangan stimulus tanpa stimulus utama, kemudian ada respon kondisi dengan satu stimulus. Disitulah individu belajar menghasilkan respon kondisi yang sama dengan kondisi berbeda. Misalnya seseorang guru menerangkan tentang macam-macam warna pelangi adanya mejiku bingung. Seorang murid melihat pelangi, mereka akan ingat warna-warna pelangi. Sekian penjelasan dari saya. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.